Yesaya adalah seorang anak muda. Semua yang di Alkitab tentang nabi-nabi itu adalah anak muda. Dan semua itu dibentuk sejak muda. Mengapa mereka bisa mendengar suara Tuhan? Karena mereka punya hati yang siap. Hidup mereka dipimpin oleh Roh Kudus. Sehingga mereka bisa mendengar suara Tuhan. Inilah kerinduan Tuhan. Inilah kerinduan Tuhan yang paling tinggi. Dia katakan, siapakah yang akan kuutus? Dia bertanya pada Yesaya, dari sekian banyak orang yang ada di bumi ini, termasuk bangsa pilihan, bangsa Israel adalah bangsa pilihan. Tapi Tuhan mencari dan mencari dan mencari, dan dia tidak mendapati orang yang bersedia. Dia tidak mendapatinya. Sampai dia katakan, siapakah yang akan kuutus? Siapakah yang mau pergi untuk aku? Dia katakan, siapa yang mau pergi? Siapa yang bersedia pergi? Siapa yang bersedia untuk dia? Bapa yang menciptakan langit dan bumi dan segala isinya. Bapa yang menciptakan kita. Dia menyayangi kita. Dia menyampaikan kerinduan hatinya supaya kita siap untuk diutus. Dia mencari dan mencari. Dia mencari di Jayapura sini. Tidak ada. Dicari di Sentani, tidak ada. Dicari di Serui, tidak ada. Kemudian dia mencari di Paleopar. Kau datang di sini bukan karena satu kebetulan. Amin gak tidak? Amin. Dia melihat dari surga. Dia melihat, dia mengirim malaikat yang banyak ini. Terus siapa jadi? Dia mengirim pasukannya menjaga kita. Kalau engkau bisa melihat, terpujilah kau. Membuka matamu. Dia memberikan kedamaian. Dan dia mulai memilih di antara kita. Amin. Dia akan memilih di antara kita yang hadir di sini. Siapa yang bersedia? Saya. Siapa yang bersedia? Saya. Jangan pernah takut untuk berdiri di sini memberitakan firman Tuhan. Jangan pernah takut. Kalau engkau takut, engkau tidak berkenan di hadapan Tuhan. Karena Tuhan tidak memberikan roh ketakutan, tetapi roh kekuatan, kasih, dan ketertiban. Itulah yang Dia kasih. Alasan apa buat kita takut? Takut buat? Kalau kita memahami bahwa Allah kita pencipta langit dan bumi dan segala isinya, semua dalam kendalinya, kita takut buat apa? Tidak ada alasan untuk takut. Tidak ada alasan sama sekali untuk takut. Seorang anak muda memberitakan firman Tuhan tidak perlu takut. Dia harus melihat pada Yesus. Yesus 30 tahun masih muda memberitakan firman. Yesus memilih anak-anak muda untuk memberitakan firman. Apakah mereka takut? Tidak. Mereka telah mempersiapkan diri mereka untuk kematian. Ketika kita siap untuk diutus oleh Tuhan, kita harus siap. Kita membawa penderitaan Yesus dalam kehidupan kita. Kita siap untuk dimati bagi Yesus. Kita siap diperkatakan orang dengan jahat. Kita siap dihina. Kita siap dicaci. Kita siap dibenci. Kita siap dicambuk. Bahkan dibunuh. Kita harus siap. Jikalau kita membaca semua rasul, peristiwa rasul dan para nabi, apakah mereka baik-baik saja? Tidak. Mereka mengorbankan dirinya demi pengutusan yang Tuhan utus mereka. Kalau kita baca Yeremia, di dalam Alkitab itu dikatakan Yeremia didengar disebut dengan nabi yang meratap.
Dia seorang nabi yang menangis untuk negerinya. Papua membutuhkan anak-anak muda yang menangis untuk negerinya. Amin tidak? Amin. Papua membutuhkan. Sangat membutuhkan. Dan kau dikumpul di sini bukan satu kebetulan. Tuhan memilihmu dari rumah. Amin. Dia membawamu dengan kendaraan, dengan mobil, dengan roda 2, dengan taksi, karena dia memilihmu. Dia ingin engkau diutus. Kau datang sini bukan karena kebetulan, karena semua dalam rancangan Tuhan. Bisa saja engkau menolaknya. Ini mau hujan jadi saya tidur saja di rumah. Bisa toh? Bisakah tidak? Bisa. Sambutlah kata Tuhan. Siapakah yang aku utus? Dan siapakah yang mau pergi untuk aku? Itu kerinduan yang dalam. Kita belajar dalam lingkupan sayap Raja Wali Yesus yang dahsyat. Sayap Raja Wali Yesus itu dahsyat. Dia penuh dengan kekuatan. Dia penuh dengan kelepasan. Dia penuh dengan kenyamanan. Amin. Amin. Engkau pernah melihat seekor induk ayam ketika dia melindungi murid anak-anaknya? Pernah. Itu ayam yang kecil. Tapi Yesus dengan sayap Raja Walinya yang juga perkasa. Tapi Yesus dengan sayap Raja Wali, dia memanggil, sini kamu kumpul di Leopard. Saya ingin kamu tinggal dalam saya punya lingkupan. Amin. Saya ingin kamu di sini, kamu rasa nyaman. Amin. Kamu rasa tenang. Amin. Kamu tidak perlu takut dengan masalah. Ketika engkau hidup dalam perlindungan Tuhan, maka semua akan baik-baik saja. Tidak perlu takut untuk masa depan. Amin. Karena ada masa depan punya Tuhan. Amin. Siapa yang siap diutus? Saya. Angkat tangan. Kalau engkau diutus oleh Tuhan, kalau Tuhan memilihmu untuk diutus, ini yang harus Bapak ingatkan untukmu. Pertama, kuatkan dan teguhkanlah hatimu selalu dalam segala hal. Engkau akan dihina, engkau akan dibenci, engkau akan dikata-katakan yang bukan-bukan, engkau akan digosipin oleh orang-orang di sekelilingmu, bahkan dari dalam rumahmu. Ketika Roh Kudus ada dalammu, engkau akan dibenci. Bahkan orang akan mengatakan engkau penyesat. Siap? Siap. Saya harus katakan itu, siap. Siap. Karena orang selalu bilang ikut Yesus sama apa? Mantap tak? Tidak. Kalau engkau baca Alkitab, kita baca Alkitab, semua nabi, baik perjanjian lama maupun perjanjian baru para rasul, hidupnya syahid, matinya syahid. Karena kita membawa penderitaan dan kematian Yesus dalam diri kita. Kita jangan pernah takut dengan intimidasi setan. Dia akan mengintimidasi hati kita. Dia akan mengintimidasi pikiran kita. Dia akan mengintimidasi kita dengan masalah. Jangan pernah melihat masalahmu lebih besar dari Tuhan Yesus Kristus. Karena 5 hal yang dilakukan Yesus di atas kayu salib, sebelum dia katakan selesai, dia sudah katakan, dia sudah bayar kita punya dosa. Dia bayar kita punya penghakiman. Dia bayar kita punya kutuk. Dia bayar kita punya kematian kekal. Dia bayar kita punya sakit penyakit, dan dia katakan di atas kayu salib, katakan sudah selesai. Jikalau Yesus ada dalam dirimu, firman-Nya ada dalam dirimu, engkau mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan membuatmu merdeka. Ketika kebenaran firman ada dalam diri kita,
kita mengerti kebenaran di dalam Yesus Kristus, kita tidak punya perasaan takut untuk memberitakan firman. Siap toh? Siap. Baik. Siapa yang siap diutus? Syaratnya? Kuatkan dan teguhkan hati. Kuatkan hati Dan teguhkan dan hati. teguhkan hati. Berikutnya, Akan siap Difitnah, menderita. Siap dicaci maki, siap diludahi, siap diancam dibunuh, siap digosipin, siap dimarahin, siap dicuek. Baik, Bapak akan bersaksi. Ketika Tuhan mengutus Bapak, hal yang pertama dan Roh Kudus memenuhi Bapak orang yang besar di GKI. Bapak tidak tahu apanya bahasa Rosia dan Lahum Mayarahim. Bapak tidak tahu. Bapak tidak tahu apanya itu Roh Kudus. Bapak besar di dalam GKI. Tetapi satu saat ketika Roh Kudus mengurapi, saya tidak pernah paham akan apa baptisan Roh Kudus, karena saya tidak diajar oleh itu. Saya tidak sama sekali tidak diajar. Saya tidak paham bagaimana Roh Kudus, hanya sebatas bicara. Saya tidak paham bagaimana kuasa Roh Kudus. Saya tidak mengerti firman Tuhan dengan benar. Tetapi satu saat Roh Kudus mengurapiku. Ketika dia mengurapiku, ketika api itu turun dan membakarku, mulut ini saya sembunyi karena saya tidak bisa bicara. Saya bicara dengan ini tidak akan bisa bicara bahasa Indonesia. Yang keluar adalah bahasa lidah. Saya tidak mengerti namanya karunia bahasa lidah, karena saya tidak diajarkan. Saya tidak mengerti namanya yara syamahum yara yarahu yari syakahu yara namahum. Saya tidak tahu. Bapak, saya mengucap syukur dan berterima kasih. Ketika saya dapat bahasa roh, ketika Tuhan kasih karunia untuk mengajar, kemudian saya tahu firman ini. Dia bilang, Tuhan, saya siap pergi. Kemanapun engkau utus, saya siap pergi. Ke jalan itu saya siap pergi. Tuhan selalu mengutuskan saya di tempat yang merah. Diancam, dibunuh, diludahi, dimaki, dicaci maki, dijauhi teman, dihina, dikatakan penyesat. Saya tidak pusing soal itu. Yang saya pikirkan hanya Yesus dan Yesus dan Yesus. Amin. Amin. Itu yang harus dalam kita punya pikiran. Yesus mati bagi saya. Yesus hidup bagi saya. Yesus bebaskan saya. Waktunya saya hidup bagi Yesus. Waktunya saya dikutus. Yesus ada di surga. Siap? Siap? Bapak dong ragu-ragu. Betul, Bapak kalau bicara sama Bapak surga, Bapak tidak benar, tidak takut. Ada namanya roh takut akan Tuhan. Roh takut akan Tuhan adalah kita menghormati firman-Nya. Kita tunduk pada firman. Apapun yang dikatakan firman, itu ya dan amin dalam Yesus. Jangan berbantah soal firman. Karena firman itu perkataan Tuhan. Tempuh hak apa jadi? Yang perlu kita lakukan adalah tunduk. Kalau firman menegur kita, tunduk. Kita harus terima. Itulah bagian kita. Sekarang Bapak cari di Paliopat. Apa? Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Siapakah yang akan kuutus? Siapakah yang mau pergi untuk aku? Yesaya berkata, ini aku, utuslah aku. Hari ini, siapa yang siap diutus? Saya dalam Yesus Kristus. Baik, berdiri.
Dan sekarang tetap berdiri. Dan juga ada altar call. Siapa yang siap terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat hidupnya, silakan maju sini. Supaya engkau siap diutus. Siapa yang siap terima Yesus, jangan pernah malu. Jangan pernah malu. Ada yang belum pernah terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat hidupnya, silakan maju ke depan. Kalau engkau malu, Tuhan lihat dari surga. Dia tahu kalau engkau malu pada Tuhan, Tuhan akan malu padamu. Ini bukan ancaman, tetapi sebagai anak Allah engkau harus berani. Dibutuhkan keberanian untuk maju. Atau kalau memang engkau ragu-ragu, tetaplah di tempatmu. Kalau yang berani maju, ragu-ragu, tetap di tempat. Karena membutuhkan lahir baru. Yesus berkata pada Nikodemus, kalau engkau tidak dilahirkan kembali, engkau tidak akan melihat kerajaan Allah. Itu perintah. Kalau melihat kerajaan Allah harus dilahirkan kembali. Kalau engkau tidak melihat, engkau dilahirkan kembali, engkau tidak akan melihat kerajaan Allah. Kenapa harus lahir kembali? Yesus yang telah memberi contoh dan kita harus mengikutinya. Yesus yang adalah Allah. Alkitab katakan Tuhan adalah roh. Dia tidak memiliki tubuh jasmani, tetapi sebagai roh yang bertakhta di dalam surga, yang tinggal dalam kerajaan surga, dia harus turun ke bumi supaya memiliki tubuh jasmani ini. Korintus berkata, 1 Korintus 15, ada tubuh alamiah, ada tubuh surgawi. Kita harus memiliki tubuh surgawi. Bagaimana memiliki tubuh surgawi? Ya, dilahirkan kembali. Kita biasa bilang, kenakan seluruh perlengkapan senjata Allah. Betul tak? Bisa lihat yang mata? Tidak. Itu hal rohani. Itu perlengkapan yang diperkenakan oleh tubuh rohmu. Ikat pinggang kebenaran, kasut, itu tubuh roh, bukan tubuh jasmani. Itu secara roh. Yesus anak Allah, dia dilahirkan kembali menjadi anak manusia. Supaya kita jadi anak manusia, dilahirkan kembali menjadi anak-anak Allah. Amin tidak? Amin. Amin. Itu intinya. Supaya nama tercatat warga negara kerajaan surga. Amin. Ya. Saya dulu tidak pernah minta Yesus seperti itu. Tapi ketika saya percaya Yesus, saya menyerahkan hidup. Saya menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat hidup. Dan Tuhan mengutusku. Baik. Yang baru pertama kali, tapi takut, gentar, masih punya perasaan malu, Tuhan tahu hatimu. Katakan dalam hati, atau katakan secara pelan, Tuhan Yesus, saya minta maaf. Saya tidak berani datang ke depan karena saya malu. Tuhan Yesus ingat saya. Saya masih malu. Tuhan Yesus maafkan saya. Saya minta ampun. Tetapi saya percaya Engkau Tuhan yang hadir di segala tempat. Saya minta sekarang dalam nama-Mu Tuhan Yesus. Saya minta Tuhan Yesus masuk dalam hidupku. Jadilah Tuhanku dan Juru Selamat hidupku. Roh Kudus lahirkan saya kembali. Meteraikan saya kembali menjadi anak-anak Allah. Dan Bapa, saya minta dalam nama Yesus Kristus, catatlah nama saya dalam kitab kehidupan. Dan biarlah nama saya tetap tercatat dalam kitab kehidupan sampai Maranatha. Saya membutuhkan Roh Kudus juga di hidup saya. Terima kasih Bapa, hanya oleh kasih karunia-Mu saya telah menjadi anak-anak-Mu. Pindahkan saya dari kuasa kegelapan ke dalam kerajaan anakku yang kekasih Yesus Kristus. Supaya saya pindah sistem. Walaupun saya ada di bumi, tapi saya pindah sistem dalam kerajaan surga. Terima kasih Bapa di surga, Roh Kudus urapi saya. Dan semua yang di sini, semua yang hadir di sini, ada level berikutnya untuk diutus. Engkau harus dipenuhi
11 ayat 13, Yesus berkata, "Jikalau kamu yang jahat tahu memberikan pemberian yang baik pada anak-anakmu, apalagi Bapamu, Ia akan memberikan Roh Kudus bagi mereka yang memintanya." Engkau harus minta Roh Kudus. Minta Roh Kudus. Siapa yang mau minta Roh Kudus, angkat tangan. Jangan takut. Engkau harus siap diutus. Angkat tanganmu. Angkat tanganmu. Katakan, Bapa di surga, di dalam nama Yesus Kristus. Ini anakmu Yesus yang berkata, ketika dia memberi pengajaran 2000 tahun yang lalu, dia mengajar kita tuh minta kepada Bapa. Dia berkata, jikalau kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik terhadap anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di surga, Ia akan memberikan Roh Kudus bagi mereka yang memintanya. Oleh sebab itu, di dalam nama Yesus Kristus, saya meminta Roh Kudus sekarang. Dalam nama Yesus, saya terima Roh Kudus sekarang. Bapa, Engkau Bapa yang baik yang memberikan Roh Kudus bagi setiap anak-anak. Terima. Jangan pernah takut. Terima, engkau akan tahu. Engkau akan tahu ketika Roh Kudus bekerja. Yang siap diutus, angkat tanganmu semakin tinggi. Katakan, Bapa di surga, saya dilahirkan di negeri ini. Saya dilahirkan di negeri ini. Saya dibesarkan juga di negeri ini. Saya juga yang datang dari luar ke negeri ini. Saya membutuhkan orang-orang di negeri ini diselamatkan. Saya membutuhkannya sekali dalam hidupku. Saya tidak bisa berjalan sendirian, karena saya akan gagal ketika saya mengandalkan kekuatan saya sendiri. Saya akan gagal, Bapa di surga. Saya membutuhkan Roh Kudus. Saya siap diutus. Bapak jangan cari orang-orang lain, cari saya. Saya, inilah saya. Katakan, Bapa di surga, utuslah aku. Katakan, utuslah aku. Saya terima Roh Kudus sekarang. Penuh, 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 penuh lagi kuasa Roh Kudus. Power, 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 power,
Raja di atas segala raja. Yesus adalah Tuhan di atas segala Tuhan. Yesus adalah nama di atas segala. Betul. Yesus. Serukan namanya. Berarti bagiku. Katakan. Kuasanya akan melimpah. Serukan nama Yesus. Katakan Yesus, Yesus, Yesus. Katakan Yesus, 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 Yesus. Katakan Yesus, Yesus, terus, Yesus, Yesus, terus, Yesus, Yesus, Yesus. Katakan Yesus bertakhta di negeri Papua. Katakan Yesus bertakhta di atas negeri Papua. Yesus bertakhta di atas negeri Papua.
kunci Daud. Dengan kunci Daud, ketika engkau membuka, tidak ada satupun yang dapat menutupnya. Ketika engkau menutup, tidak satupun yang dapat membukanya. Saya minta dalam namamu yang kudus, Tuhan Yesus, dengan kunci Daud yang engkau pegang, bukalah pintu pelayanan bagiku. Di dalam nama Yesus, siapa yang siap, dia akan terima pengurapannya. Katakan, Tuhan Yesus, pintu itu terbuka bagi pelayanan saya. Saya terima sekarang. Tuhan Yesus yang membukanya. Tuhan Yesus yang membukanya untuk hidupmu. Tuhan Yesus yang membukanya. Tuhan Yesus yang membukanya. Katakan, Tuhan Yesus. Doa Yabes. Itu menjadi milik saya. Saya terima dalam nama Yesus. Tuhan Yesus yang mampu luas wilayah pelayanan saya. Saya terima. Terima Tuhan Yesus. Terima kasih. Dan jangan pernah menutup. Bapa, katakan Bapa. Tuhan Yesus bilang begini di dalam Yohanes 6 ayat 44. Tuhan Yesus bilang, inilah perkataan dari Tuhan Yesus, Tuhanku dan Juru Selamat hidupku. Perkataannya ya dan amin. Dia berkata begini, tidak ada seorang pun yang dapat datang kepadaku jikalau ia tidak ditarik oleh Bapa yang mengutus aku, dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Bapa, tariklah banyak jiwa dimenangkan bagi kerajaan surga di dalam setiap pelayanan yang kau berikan padaku. Saya terima itu. Tuhan Yesus, engkau juga berkata di dalam Yohanes 15 ayat 16, bukan kamu yang memilih aku, tetapi aku yang memilih kamu, supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta dalam namaku kepada Bapa diberikannya padamu. Amin. Ya Tuhan Yesus, engkau pilih saya dalam namamu. Saya siap pergi dan siap mendapat buah yang kau berikan padaku. Berkati orang-orang yang telah engkau siapkan. Berkati ladang-ladang yang telah engkau siapkan. Tahirkan, kuduskan tempat itu dengan darah Yesus. Dan utuslah saya. Saya siap dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Beri kemuliaan Bapa di surga. Tuhan Yesus. Silakan.